di sini. Reuni 212 ingin membangun negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada wali, tidak ada santri, tidak ada ustadz, tidak akan berkumpul di sini. Ingat pemerintah, ingat. Sejumlah perempuan peserta reuni Akbar 212 mengamuk saat dibubarkan polisi. Sebelumnya mereka berkumpul di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk hadiri reuni Akbar. Mereka marah karena menganggap larangan reuni Akbar 212 bentuk pengekangan pemerintah terhadap hak asasi warga. Hati boleh panas Ibu, tapi kepala tidak ada kenak kepada rakyat. Iya. Saya akan pulang, tapi polisi tidak ada. Satupun mencuri rakyat. Tidak ada. Polisi meminta peserta reuni Akbar pulang karena acara tidak ada. Kita hanya mengimbau untuk masyarakat kembali ke kediamannya masing-masing, mengingat kegiatan tidak ada pada saat ini. Meski masa bubar, ribuan personil polisi Brimob dan Sabara tetap bersiaga mengantisipasi peserta reuni Akbar kembali berdatangan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, ribuan peserta reuni Akbar dibubarkan paksa polisi karena tetap nekat menghadiri acara di Monas. Reuni Akbar 212 di Monas hari ini batal karena tidak mendapat izin polisi. Gagal menembus Monas dan Patung Kuda, peserta reuni Akbar 212 berorasi di Jalan Tamrin. Polisi memukul mundur warga ke arah Pasar Tanah Abang. Meski sempat bersih tegang, massa berhasil bubar dan arus lalu lintas kembali normal. Kemudian pelan-pelan bisa kita himbau untuk mengundurkan diri, dan sekarang mereka bergerak mundur ke arah Pasar Tanah Abang. Ya, alhamdulillah situasi kondusif, lalu lintas sudah lancar kembali. Polisi terpaksa membubarkan peserta reuni Akbar 212 karena acara tidak jadi diselenggarakan. Izin reuni Akbar tidak dikeluarkan karena masih pandemi corona. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memantau langsung suasana Monas dan Patung Kuda agar tidak ada gelaran reuni Akbar 212. Dudung berharap meski dibubarkan, petugas peserta reuni tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kaitannya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kan berbicaranya adalah pembinaan, karena kalau kaitannya operasional ini ranahnya Mabes TNI. Saya hanya lihat kondisi prajurit di lapangan, kesiapannya dan sebagainya untuk mendukung tugas operasional dari Mabes TNI. Rata-rata prajurit dan di sini juga kepolisian sudah siap untuk mengantisipasi itu, dan mudah-mudahan ya kami berharap bahwa saudara-saudara kita juga tidak melakukan aksi ya, karena memang izinnya juga tidak ada. Marilah kita bangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dan mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Petugas TNI dan polisi menyekat sejumlah akses ke Ibu Kota Jakarta mengantisipasi kedatangan peserta reuni Akbar 212 di Depok. Angkutan umum tidak luput dari pemeriksaan petugas. Sementara di Tangerang sejumlah pemuda diturunkan dari truk karena hendak hadir ke reuni Akbar. Petugas TNI Polri sejak pagi menyekat Jalan Raya Margonda, Jalan Raya Sawangan, dan Jalan Raya Bogor menuju Jakarta. Petugas mengantisipasi kedatangan peserta reuni Akbar 212 ke Monas dan Patung Kuda. Tak hanya kendaraan roda 2, petugas juga memeriksa penumpang angkutan umum dengan menanyakan tujuan kepergian mereka. Di Tangerang Selatan, sejumlah pemuda yang hendak mengikuti gelaran reuni 212 diamankan petugas gabungan di pos penyekatan. Mereka diamankan setelah kepergok kucing-kucingan dengan menumpangi truk dari arah Sawangan, Depok. Sama seperti wilayah penyangga ibu kota, petugas gabungan TNI Polri Tangerang Selatan sejak semalam menyekat sejumlah jalan menuju Jakarta, mengantisipasi kedatangan peserta reuni Akbar 212. Kendaraan roda 2 atau roda 4 ataupun bak terbuka menggunakan bak terbuka membawa
massa, ya kita himbau, kita turunkan, kita tanyakan sehubungan dengan kegiatan apa akan ke Jakarta. Pemuda yang berhasil terjaring penyekatan langsung dibawa petugas ke Mapolres Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bus Transjakarta menabrak pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur hingga menyebabkan pos lalu lintas rusak berat dan 1 orang terluka. Kecelakaan tunggal melibatkan bus Transjakarta. Bus menabrak pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur siang tadi. Kecelakaan diduga akibat sebuah dongkrak yang berada di bawah kursi kemudi menimpa pedal gas. Akibatnya, pos lalu lintas hancur berantakan. Sementara bus mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. 1 orang anggota pengatur lalu lintas Transjakarta mengalami luka ringan akibat terserempet bus dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis. Penumpang bus kemudian dievakuasi ke bus lainnya, sementara pengemudi bus dibawa petugas ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari arah utara, balik lagi mau arah utara lagi. Dari Harmoni, lintas pos begitu mau ke arah Harmoni kembali. Nah, pasangan pemutar itu ternyata di bawah jok. Di bawah jok driver tadi ada tabung gas. Jadi kira 12 ton masalah itu harus tahu-tahu pedal gasnya itu gliding menimpa pedal gas. Makanya dia tidak bisa mengendalikan. Itulah makanya terjadi kecelakaan menimpa pospol yang ada di BGC. Petugas derek yang datang kemudian berusaha mengevakuasi bus Transjakarta. Usai dievakuasi, bus Transjakarta kemudian dibawa pulang ke Pool Transjakarta untuk diperbaiki. Berbalut izin khatam Al-Quran, kontes waria dibubarkan petugas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Puluhan waria se-Polewali Mandar berkumpul di Kelurahan Papang. Mereka menggelar kontes layaknya model yang tampil di depan umum. Saat acara berlangsung, petugas gabungan dari Polsek dan pihak kelurahan membubarkan acara tersebut. Semula panitia acara meminta izin untuk menggelar khatam Al-Quran secara sederhana. Namun ternyata setelah diselidiki acara tersebut merupakan kontes waria. Pemirsa, seperti apa awalnya kontes waria yang berbalut izin khatam Al-Quran? Sudah bergabung bersama kami Lurah Papang, Nabil Wijan Alhamdani. Selamat malam Pak Nabil. Iya, selamat malam. Baik, Pak Nabil, awalnya bagaimana Anda dan juga masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya acaranya bukanlah acara khatam Al-Quran? Iya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan, kami dari pemerintah Kelurahan Papang, memang pada awalnya yang bersangkutan izin ke kami akan melaksanakan acara khitanan, akikah ataupun khatam Quran. Nah, setelah kami minta keterangan dari yang bersangkutan, ternyata memang sebagian besar tamu yang akan diundang merupakan tamu waria yang terbagi dalam beberapa kabupaten, Sulsel dan Sulbar, bahkan ada yang dari Kalimantan dan Bali. Nah, setelah kami melihat, ternyata memang acara yang akan dilaksanakan itu mengundang banyak tamu. Makanya kami mengantisipasi dan mewanti-wanti akan melonjaknya tamu. Kami buat surat keterangan ataupun surat peringatan kepada yang bersangkutan bahwa acara yang akan dilaksanakan tidak boleh keluar dari acara inti. Kemudian acara yang diselenggarakan tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga tentu harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, poin keempat kami tegaskan di situ bahwa jika poin pertama, kedua dan ketiga tidak terpenuhi, maka kami dari pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Campalagian, tidak segan-segan akan membubarkan kegiatan tersebut. Nah, untuk menguatkan surat peringatan kami itu, kami juga memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai. Itulah dasar kami nantinya untuk berbuat. Nah, setelah kami melihat perkembangan dari kegiatan tersebut, memang pada awalnya kegiatan tersebut berjalan dengan seperti pada umumnya acara-acara
biasa. Namun setelah beberapa jam kemudian memang sudah berdatangan para waria yang berbusana atau memakai pakaian yang bisa dibilang mewah dan berpakaian wanita. Nah, tentunya ini sudah keluar dari apa yang sudah kami sepakati dengan pihak penyelenggara. Oleh sebab itu kami langsung berkoordinasi dengan pihak terkait pihak keamanan untuk segera menindaklanjuti kegiatan ini dan membubarkan. Karena memang tamu yang hadir sudah lumayan banyak dan ramai. Baik. Memang ada masyarakat umum yang hadir yang menjadi undangan pada hari itu. Baik. Yang perlu saya sampaikan, beberapa video yang ditampilkan ini sepertinya bukan video yang pada acara kemarin itu. Ini ada beberapa video yang kayaknya di tempat lain ini. Oke, baik. Akan kami take down Pak Nabil. Namun Pak Nabil tadi ada mengatakan awalnya memang penyelenggara mengatakan izinnya adalah khatam Al-Quran. Anda tadi mengatakan bahwa awalnya acara berlangsung seperti biasa, namun beberapa jam kemudian berdatanganlah waria-waria yang akan mengikuti kontes kecantikan. Pak Nabil, apakah memang benar adanya memang awalnya khatam Al-Quran kemudian diselewengkan atau bagaimana, Pak? Kebenaran. Pak Nabil? Tidak jelas. Halo. Bisa mendengar saya? Halo. Bisa mendengar saya, Pak Nabil? Iya. Baik. Suaranya tadi putus. Baik, Pak Nabil, tadi Anda mengatakan bahwa awalnya acara berlangsung seperti biasa, namun beberapa jam kemudian datanglah sejumlah pria yang mengenakan pakaian perempuan, kemudian kontes fashion show. Pak Nabil? Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Lurah Papang Nabil Wijan Alhamdani terputus. Dan kami akan ke informasi berikutnya yang akan kami hadirkan usai jeda berikut, yaitu selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.